Sejarah Imam Bonjol. Nama aslinya Imam Bonjol lahir dengan nama Muhammad Syahab pada tahun 1772 di Bonjol, Pasaman, Sumatera Barat. Ia kemudian dikenal sebagai Tuanku Imam Bonjol. Latar belakangnya, ia berasal dari keluarga ulama dan sejak kecil sudah belajar ilmu agama. Setelah dewasa, ia menjadi seorang ulama yang berpengaruh dalam gerakan Perang Padri. Selanjutnya pada poin yang sejarah, yakni poin yang ketiga ada Imam Bonjol terlibat pada Perang Padri. Perang Padri terjadi pada 1803 sampai 1838. Gerakan Padri awalnya merupakan gerakan reformasi Islam di Minangkabau yang menentang praktik adat yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Kaum Padri dipimpin oleh beberapa ulama termasuk Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Ngamencek, dan lain-lain. Pada awalnya perang ini terjadi antara kaum Padri dan kaum adat, tetapi kemudian karena Belanda ikut campur dan berusaha menaklukkan wilayah Minangkabau, Imam Bonjol telah memimpin perlawanan sengit terhadap Belanda hingga akhirnya benteng Bonjol jatuh pada tahun 1837. Poin yang keempat, penangkapan dan pengasingan Tuanku Imam Bonjol. Setelah berjuang bertahun-tahun, Imam Bonjol akhirnya ditangkap oleh Belanda melalui tipu daya pada tahun 1837. Ia kemudian diasingkan ke beberapa tempat, yaitu ke Cianjur pada tahun 1837, ke Ambon pada tahun 1839, dan pada akhirnya dibuang ke Manado pada tahun 1841, di mana akhirnya ia wafat pada tahun 1864. Serba-serbi Imam Bonjol. Yang pertama, ia merupakan tokoh nasional. Imam Bonjol dianugerahkan gelar pahlawan nasional Indonesia pada tahun 1973 atas perjuangannya melawan penjajahan. Kemudian yang kedua, namanya diabadikan. Namanya digunakan untuk banyak jalan di berbagai kota di Indonesia. Kapal Perang Indonesia (KRI) Imam Bonjol juga dinamakan untuk menghormatinya. Nama Imam Bonjol juga digunakan sebagai nama universitas dan monumen di Sumatera Barat. Poin yang ketiga yaitu Perang Padri Peninggalan Bijak. Meski tidak dikalahkan, Perang Padri berdampak besar pada sejarah Minangkabau dan menjadi bagian dari perjuangan kemerdekaan Indonesia. Lalu, poin yang keempat, diplomat dan pejuang. Selain sebagai pemimpin perang, Imam Bonjol juga dikenal sebagai diplomat yang beberapa kali berusaha melakukan perundingan dengan Belanda untuk menghindari konflik berkepanjangan. Imam Bonjol adalah salah satu tokoh yang berjasa besar dalam mempertahankan kedaulatan dan nilai-nilai Islam di tanah Minangkabau. Perjuangannya tetap dikenang dalam sejarah Indonesia.